Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Dujayanti dari Solo Bersimfoni yang akan menjadi pembawa acara sekaligus moderator pada acara pengukuhan model sekolah Tuti dengan tema kontribusi remaja milenial untuk penguatan kebangsaan melalui penerapan nilai hasta laku. Baik, selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, selaku Gubernur Jawa Tengah sekaligus pembicara pada siang hari ini. Sekaligus selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting maupun melalui YouTube live streaming. Sebelum memasuki rangkaian acara, saya akan membacakan panduan peserta pengukuhan model sekolah Adi Pangastuti pada siang hari ini. Yang pertama, sebelumnya mohon pastikan pengeras suara dan jaringan Anda berfungsi dengan baik. Yang kedua, seluruh peserta harap mengaktifkan mute suara dan atau kamera partisipan saat paparan materi berlangsung. Yang ketiga, peserta bisa mengaktifkan virtual background yang telah tersedia pada link yang telah disebar di kolom chat. Dan yang keempat, seluruh peserta dimohon untuk dapat mendengarkan dengan seksama dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan nama, asal sekolah, dan pertanyaan pada fitur chat. Yang selanjutnya akan saya memilih pertanyaan tersebut untuk memberikan akses kepada penanya agar bisa bertanya langsung kepada pembicara saat sesi diskusi. Baik, untuk memulai acara ini, saya mohon untuk Ketua Solo Bersimfoni, Bapak M. Farid Sunarto, SPD MSI, dapat memberikan laporan kegiatan dan menceritakan sedikit profil maupun bukti kerja nyata Solo Bersimfoni melakukan pendekatan toleransi, perdamaian, dan keberagaman melalui pendidikan. Baik, untuk Bapak M. Farid Sunarto, SPD MSI, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Yang kami hormati Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, Gubernur Jawa Tengah. Yang kami hormati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kali ini hadir Bapak Suratno, SPD MPD, selaku Kepala Dinas 6, dan Bapak Suyanta, SPD MPD, selaku Cabang Dinas 7. Yang kami hormati Ibu Afnia Sari, selaku Supervisor Program IPJ2 di bawah koordinasi Bappenas, Ibu Dr. Anda Herminingsih, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Surakarta. Juga Bapak Dr. Andes Narman MM, Kepala SMA Negeri 6 Surakarta. Ibu Dr. Anda Dwi Ari Listiani MSI, Kepala SMA Negeri 1 Kartasura. Bapak Soekarno, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 3 Sragen. Serta Bapak Dr. Andes Suparno MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gembolong Sragen. Juga yang kami hormati Bapak Kresna Bayu Sangka, Ketua Pustapako Universitas 11 Maret. Bapak Ibu Kepala Sekolah Peninjau yang hadir pada pagi hari ini, serta peserta Zoom meeting, webinar, dan teman-teman media. Mohon izin Bapak Gubernur yang kami hormati sedikit tentang Solo Bersimfoni merupakan civil society organization, juga organisasi kepemudaan yang didirikan untuk mengkampanyekan toleransi, perdamaian, dan keberagaman secara milenial. Didirikan tanggal 8 Agustus 2017 dan terdaftar di Kemenkumham RI. Bapak Gubernur yang kami hormati, Solo Bersimfoni dalam mengkampanyekan toleransi, perdamaian, dan keberagaman dengan dua pendekatan secara milenial, karena target audiens kita adalah remaja milenial, termasuk yang hadir pada acara pagi hari ini. Pendekatan pertama adalah budaya literasi, tetapi juga digitalisasi secara milenial, artinya dengan pendekatan IT dan juga dengan pendekatan sosial media secara baik. Kemudian yang kedua, instrumen yang digunakan adalah nilai budaya lokal yang disebut sebagai hasta laku. Bapak Gubernur yang kami hormati,
Hastalaku ini adalah hasil riset kami bersama Universitas 11 Maret, di mana kami packaging nilai budaya lokal ada 8, yaitu gotong royong, guyub rukun, grapiak semanak, lembah manah, ewuh anggap asor, dan tepo seliro. Bapak Gubernur, nilai-nilai inilah yang kami masukkan sebagai variabel di dalam pelaksanaan implementasi Sekolah Adi Pangastuti selama 6 bulan dari bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2020. Kami laporkan juga bahwa Hastalaku dan tertuang di dalam Perwali nomor 49 tahun 2019 sebagai identitas pemuda Kota Solo, khususnya di pasal 11. Sedikit tentang kegiatan Solo Bersimfoni, kami mengajak para generasi muda milenial supaya mereka bisa menyerap nilai-nilai Hastalaku dan mengejawantahkan kepada program-program yang milenial, dan kemudian mereka bisa mengajak teman sebaya dengan kegiatan-kegiatan yang namanya Solo Bersimfoni. Antara lain Ghost to School, Talkshow Hastalaku, kemudian board game, ngobrol milenial dengan tema-tema tertentu, dan semuanya didigitalisasi. Fragmen kesalian sosial juga pernah kami tampilkan di hadapan Bapak Gubernur pada saat rapat Forkominda di Semarang, tentang kalau tidak salah tema hoax pada waktu itu oleh anak-anak SMA OSIS Surakarta. Diskusi dan pemutaran film-film pendek tentang nilai-nilai kesalahan sosial, ketoprak milenial dengan nilai-nilai Hastalaku, juga pembuatan konten di beberapa videotron tentang nilai-nilai kebaikan Hastalaku secara milenial. Bapak Gubernur, untuk model sekolah di Pangastuti kami laporkan bahwa model ini adalah sekolah menerapkan secara kreatif ke-8 nilai Hastalaku itu dalam berbagai kampanye untuk mendukung toleransi, perdamaian, keberagaman di sekolah. Dilaksanakan selama 6 bulan, bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2020, dan pelaksanaan di masa pandemi ini dengan menggunakan protokol COVID. Kami juga memfasilitasi dengan PJJ Office 365 dan pelatihan, dan semuanya dilaksanakan secara gratis atas dukungan dari program kami bersama AIPJ dan Bappenas. Garis besar capaian sekolah di Pangastuti, Bapak, ada 3, yaitu literasi dan digitalisasi, branding sekolah dengan Hastalaku, dan pengelolaan web dan sosial media secara kreatif. Pada akhir laporan kami mohon perkenan Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, berkenan mengukuhkan 5 sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, SMA 3 Sragen, SMA 1 Gemolong, dan SMA 1 Kartosuro, yang telah bekerja sama dengan baik melaksanakan kegiatan Adi Pangastuti selama bulan untuk berkenan dikukuhkan sebagai sekolah Adi Pangastuti. Adi adalah agung, Pangastuti adalah kebaikan. Kami mengambil kalimat Suro Dirojoyo Ningrat lebur dening Pangastuti. Kalimat itu yang kami pergunakan, Bapak. Terima kasih, Bapak, dan mohon maaf apabila dalam laporan kami ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas laporannya. Baik, saya informasikan sudah tergabung pada Zoom meeting kali ini kurang lebih 935 peserta, dan ada juga yang tergabung pada live streaming YouTube. Yang selanjutnya, saya akan mengulas sedikit tentang kegiatan kita hari ini. Kegiatan pengukuhan model Sekolah Adi Pangastuti dipelopori oleh Solo Bersimfoni sebagai organisasi pegiat toleransi di Kota Solo. Pada tahun ini kita melakukan pendekatan toleransi, perdamaian, dan keberagaman melalui pendidikan. Berikut kami tayangkan video kompilasi produk hasil implementasi model Sekolah Adi Pangastuti oleh 5 sekolah. Kami, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah, sudah 2 tahun
bekerjasama dengan Solo Bersimfoni dalam rangka penerapan sebuah budaya atau karakter, yaitu tentang Sekolah Adi Pangestuti. Selama ini kita sudah 2 tahun dengan melibatkan 3 sekolahan, yaitu SMA 1 Surakarta, SMA 6 Surakarta, dan SMA 1 Kartosuro. Di 3 sekolah ini, karakter Adi Pangestuti itu dikembangkan. Jadi, menjadikan sekolah yang toleran, ramah, gotong royong, saling menghormati, itu dikerjakan di 3 sekolah ini. Mari bersimfoni, kita ciptakan Surakarta, Sukoharjo yang toleran, yang ramah, dan bergotong royong. Terkait dengan program Solo Bersimfoni yang menerapkan program Sekolah Adi Pangestuti, yakni menerapkan nilai-nilai budaya Jawa yang terangkum dalam Hasta Laku, kami sangat mendukung dan kami sangat berterima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini sudah ada piloting 2 sekolah, yakni di Kabupaten Sragen, 1 SMA Negeri 3 Sragen, dan 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Kita harapkan anak-anak kita nanti akan menjadi generasi muda yang ke depan yang memiliki nilai-nilai budaya Jawa yang adiluhung ini. Kami SMA Negeri 1 Surakarta 2 tahun berturut-turut menjadi piloting project Sekolah Adi Pangestuti bersama Solo Bersimfoni. Nah, salah satunya adalah hasil karya siswa yang berupa poster, salah satunya ada di kanan dan juga di kiri. Saya itu adalah juara-juara dari poster yang bertemakan Hasta Laku. Selain itu, SMA Negeri 1 Surakarta juga menerbitkan buku saku, yaitu Tata Tertib Siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2020-2021 dengan bertemakan Hasta Laku. Nah, selain itu masih ada lagi, yaitu adanya teater yang bertemakan Hasta Laku. Nah, selain itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta menciptakan Mars Adi Pangestuti. Selain itu, hasil yang sudah ditorehkan oleh siswa itu adalah sebuah hasil karya tulisan budaya literasi, yaitu berupa ontologi puisi dan juga artikel yang bertemakan Hasta Laku. SMA Negeri 6 Surakarta merupakan sekolah Adi Pangestuti, merupakan sekolah yang bekerja sama dengan Solo Bersimfoni yang mengembangkan sekolah berkarakter. Di antaranya dengan mengadakan berbagai kegiatan, yaitu berbagai lomba, di antaranya lomba cerkak, kemudian juga lomba keguritan, lomba video Hasta Laku, serta lomba artikel. Juga tidak ketinggalan adanya lomba ketoprak milenial. Ini adalah sebuah hasil dari karya anak-anak SMA Negeri 6 yang mampu menerbitkan sebuah buku dengan berjudul Menggali Identitas Melalui Hasta Laku. Perlu kami sampaikan, setelah kami melaksanakan program Sekolah Adi Pangestuti, ada beberapa hal yang telah dihasilkan di SMA Negeri 3 Sragen ini. Satu adalah poster Hasta Laku, yang kedua adalah X-banner yang diletakkan di sudut-sudut strategis sehingga anak tahu tentang Hasta Laku. Terus yang ketiga adalah video film pendek yang mencerminkan karakter Hasta Laku juga. Terus ada buku karya siswa dan guru, yaitu untuk menarasikan Hasta Laku di dalam tulisan, karya tulis populer. Terus juga ada pengajian akbar yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan tema meneladani karakter Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Hasta Laku. Harapan kami ke depan program Sekolah Adi Pangestuti ini tetap bisa berjalan dalam rangka penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 3 Sragen ini. Program model Sekolah Adi Pangestuti di SMA Negeri 1 Gemolong ini yang pertama adalah pembuatan poster tentang Hasta Laku itu. Yang kedua, dalam tema Hasta Laku itu juga membuat film pendek atau short movie. Yang ketiga juga anak-anak kami dibina, dibimbing penulisan artikel ilmiah populer.
karya-karya anak itu tadi akan kami satukan menjadi satu buku yang diberikan buku antologi itu. Kemudian sebagai penutup dari rangkaian panjang kegiatan sekolah model Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Unggolong adalah pentas teater. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan program ini masih berjalan di SMA Negeri 1 Unggolong. Pada kesempatan ini akan menyampaikan hasil-hasil kerjasama dengan Solo Bersimponi dengan SMA Negeri 3 Kartasura. Di sekolah atau di SMA Negeri 3 Kartasura ini telah mempunyai atau anak-anak telah membuat slogan atau banner hastalaku yang kemarin sudah dilombakan. Kemudian ada juga video pembelajaran tentang nilai hastalaku dan juga sudah mempunyai mas sekolah Adi Pangastuti dengan tema hastalaku. Dan yang kami paparkan ini salah satu produk dari karya siswa dan guru yang disatukan membuat esai yang ditulis oleh siswa dan Bapak Ibu guru yang disatukan yang terpilih, dan ini produknya. Halo Pak Ganjar, selamat siang. Ya, siang. Pada kesempatan ini, beliau akan memaparkan materi tentang kontribusi remaja milenial untuk penguatan kebangsaan melalui penerapan nilai-nilai hastalaku. Bisa langsung ya? Iya, langsung saja Pak Ganjar untuk memberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang hari ini bertemu di webinar, tentu saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan kalian yang siswa, yang pelajar tidak bosan. Ya, saya tidak tahu apa gurunya nyebelin apa enggak, apakah gurunya seringkali kasih PR terus, ya kan? Apakah kemudian tugas-tugasnya sudah dikumpulkan, apakah kemudian paketannya masih cukup. Pokoknya ini sebenarnya tantangan. Dan kita tidak boleh goyah karena soal itu. Jadi dalam konteks pandemi ini kita mesti bisa mencari jalan keluar yang paling baik. Dan memang tantangan selama kita menghadapi pandemi ini tidak gampang. Sangat sulit. Kenapa? Karena semua yang menggunakan media sosial seringkali akan ada gempuran-gempuran. Mungkin digempur dengan berita-berita hoax, mungkin juga digempur dengan gambar-gambar porno, hati-hati, mungkin juga digempur dengan narkoba, mungkin juga digempur dengan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sehingga seringkali kita bertabrakan satu dengan yang lain, sehingga komen-komen sebagai aktivis di medsos, sebagai netizen, kemudian gampang baperan, gampang marah, sehingga relasi antar manusia menjadi tidak baik. Saya punya paparan singkat, boleh ditayangkan. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa memberikan gambaran kepada kita semua. Jadi saya sangat mengapresiasi inisiator hastalaku yang diterapkan ini, dan betul-betul inilah sebenarnya kesempatan kita membangun karakter kepada anak-anak kita yang sejak dini mesti terbiasa dengan berbeda. Karena di antara kita tidak ada yang sama. Hari ini saja di monitor saya lihat nggak ada yang sama. Ya, Pak Farid tadi saya sampaikan, saya agak tidak terlalu jelas apakah Pak Farid pakai helm atau tidak ya gitu ya. Tadi semuanya ya. Terus kemudian anak-anak yang sekarang lagi berkumpul, ada yang udah senyum-senyum, kelihatan belum gosok gigi juga ada ya. Terus yang belum mandi kayaknya ada juga ini ya. Saya tidak tahu itu yang dibawa pakai sarung atau pakai celana pendek itu ya. Saya lihat soalnya anak saya kalau pas lagi kuliah rapinya di atas saja. Atau tadi ada saya lihat siapa? Fabrio udah mandi belum Fabrio ya? Fabrio rambutnya keren loh, Fabrio. Oke, nah ini ada demokrasi yang ada di Jawa Tengah. Populasi kita sebenarnya sudah sekitar 36 juta sebenarnya hari ini. Etnis kita ada 12 etnik. Jadi kalau kita beda-beda biasa, justru kita kaya ada di situ. Sekolah kita banyak banget. Guru kita ratusan ribu.
Siswa kita 2,3 juta, jadi kita berada di provinsi yang gemuk sebenarnya, provinsi yang memang penduduknya banyak dengan berbagai kelompok yang beda-beda. Alhamdulillah kalau menurut saya ini menjadi makin colorful, makin indah begitu ya. Lanjut. Maka tantangan identitas generasi ini ada, kita nanti dihadapkan pada tantangan pangan, energi, ya, style, gaya-gayaan nih, fashion, ada soal film, ya, ada soal fantasi. Ini anak-anak muda tadi SMA mana ya yang ditampilkan Ibu Kepala Sekolah tadi, desainnya bagus banget itu. Boleh dong saya dibuatin desain gitu, nanti saya tampilin di belakang ini gitu. Ya, itu menarik itu buat anak-anak kreatif gitu ya. Ada soal filosofi tapi juga ada finansial. Ini 7F yang nanti anak-anak muda akan menghadapi ini ke depan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan nasionalisme yang modern? Kita mesti memiliki kesadaran pada isu global. Sekarang isu global yang muncul itu apa sih? Kesetaraan, kemanusiaan, lingkungan hidup. Ini isu-isu global yang muncul ya. Nah, kita juga mesti memiliki pandangan dan perspektif yang memang beragam, tidak bisa disamakan. Inklusif dan paham tentang isu-isu yang berkembang, apalagi sekarang banyak orang membaca berita secara online. Bahkan banyak media-media cetak yang sekarang mulai berguguran, artinya sekarang sudah bermigrasi untuk kita bicaranya secara online. Maka berita pun sekarang tidak detik. Bahkan sepersekian detik berita-berita itu bisa sangat cepat sekali membanjiri kanal-kanal informasi. Merespon nasionalisme bisa secara luas dan peka terhadap isu toleransi. Maka terima kasih tadi tayangan-tayangan di depan sudah menunjukkan bagaimana kita menjadi bangsa yang cukup toleran, yang penuh budi pekerti, ya, ada perasaan yang diberikan. Kita nyakiti teman nggak ya kalau ngomong seperti ini? Kalau kita posting seperti ini, nyakitin teman kita nggak ya? Dan seperti ini menjadi nilai-nilai yang mesti kita dorong. Dan melahirkan gaya baru nasionalisme yang hari ini tadi itu disampaikan, ya anak-anak milenial, gayanya baru, menjelaskannya mungkin juga metode baru, meskipun kontennya secara ideologi kita tidak boleh berubah. Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, oh kita beda kok ya agamanya, nggak apa-apa. Jadi nanti ada orang yang ribut terus hampir setiap menjelang akhir tahun umpama Natal gitu. Boleh nggak ya yang agamanya bukan Nasrani mengucapkan Natal? Boleh saja. Boleh nggak ya kalau Idul Fitri agama yang non-Muslim memberikan ucapan? Boleh saja. Kan gitu ya. Saya kira agama kita berbeda tapi cara kita menghormati sama. Jadi itu akan sangat indah sekali. Nanti Pak Gubernur punya gambar di belakang yang bagus. Lanjut. Nah, tantangan kebangsaan di era disrupsi. Sekarang itu eranya berubah demikian cepat. Menjamurnya narasi-narasi kebencian dan berita bohong atau hoax yang berpotensi menciptakan polarisasi serta memecah belah warga. Jadi kalau lihat gambar dan masih bingung, tanya dulu. Boleh tanya Bapak Ibu Guru, boleh tanya Kominfo, boleh tanya Pak Gubernur kalau menjadi followernya Pak Gubernur ya. Kita tanya dulu, agar kemudian kita jadi dipancing-pancing pada hal-hal yang sebenarnya merugikan. Kita udah baik sama tetangga, gara-gara informasi, komunikasi yang kurang baik, akhirnya apa? Pecah hubungan kita sama tetangga. Marahan kita sama teman kita, jangan sampai itu terjadi. Politik identitas yang bernuansa keagamaan yang menyulut perpecahan bangsa. Kita berbeda agama nggak apa-apa kok. Ya, nggak apa-apa, berbeda itu boleh. Justru toleransi di situ kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan sampai kemudian kita merasa diri kita yang paling benar. Kalau sebagai Muslim saya ingin menyampaikan, agama saya mengajarkan lakum dinukum waliyatin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Ya, mari bagaimana? Kita bersanding saja dengan baik-baik. Dan itulah cara toleransi yang paling bagus gitu ya. Nah, terus kemudian politik identitas ini pelan-pelan yuk kita kikis. Sudah deh kita hormati. Pendiri-pendiri bangsa ini sudah luar biasa. Berat melawan penjajah. Ada darah tertumpah, ya, orang-orang dicintai, ditinggalkan, nyawa melayang begitu ya, untuk mempertahankan negara. Nah, kita generasi muda mengisi hubungan lebih baik, lebih sejahtera, sekolahnya lebih bisa diakses oleh semuanya, jadi pinter, nanti kelak cita-cita tercapai, hidupnya lebih baik. Nah, ini penting untuk kita siapkan.
Daripada kita ngerasain teman kita toh, terus kemudian ngeramutu, gelutan di medsos, ya kan, hasilnya nggak ada gitu ya. Dan tantangan keberagaman ini dan keberagamaan ini penting untuk kita toleransi. Kemarin saya ketemu dengan para alim ulama, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, termasuk akademisi. Yuk, Pak Ganjar gimana ya Pak ya? Kok sekarang orang baperan ya? Kok gampang sekali orang merasa saya yang paling benar, kamu semua keliru. Kok gampang gitu ya Pak ya? Ayo kita dorong lagi yuk. Maka forum ini menjadi sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Maka saya sangat bersemangat untuk bisa hadir, bertemu Bapak Ibu, bertemu anak-anak, sehingga kita bisa dialog dengan asik, menarik, apalagi idenya sudah muncul beberapa waktu yang lalu. Nah, tinggal kita mending-dingkan terus. Lanjut. Nah, ini ada potensi radikalisme sosial keagamaan. Ini beritanya sebenarnya sudah lama. Jadi cukup banyak, ada 108 juta Muslim yang Indonesia yang tidak radikal. Jadi lebih banyak kok yang baik-baik gitu ya. Tapi ingat, yang bersedia radikal ini ada banyak juga loh. Hati-hati nih kalau ditanya. Dan 600.000 Muslim pernah terlibat tindakan radikal. Ini hati-hati. Dan mohon maaf untuk agama yang lain, kebetulan ini saya mencuplik dari satu riset yang pernah dilakukan dari salah satu website yang saya ambil. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini penting? Beberapa waktu lalu saya dikirimi oleh ex-napiter. Mereka menceritakan bagaimana medsos digunakan untuk propaganda. Bagaimana mereka mempengaruhi teman-temannya dengan cara memberikan nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan Pancasila. Agak sedikit dipaksa. Atau cerita di berita, saya lupa kalau nggak salah di CNN, anak perempuan, cantik, pinter, masih muda, pengen jadi dokter, tapi berangkat sama orang tuanya ke Suriah, dari ini nggak bisa balik dan nggak tahu orang tuanya ada di mana. Lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana, kekerasan terjadi pada perempuan, pada anak, tentu kita tidak mau. Indonesia yang indah ini kita berikan. Tadi yang membuat drama, menari, ya bernyanyi, berekspresi, toleransi, wah itu top banget. Saya kira yang di sekitar Solo Raya pasti bisa melakukan ini. Kita berikan contoh yang paling baik. Lanjut. Next. Maka kalau kita bicara hoax ini yang seringkali gampang sekali memecah belah. Bapak Ibu teman-teman, beberapa hari ini kok saya dapat ya video-video yang diberikan ke saya. Habis menghujat institusi, habis menghujat orang, kemudian diambil polisi, habis itu minta maaf. Kalau netizen bilang, nih modus, lu habis marah-marah, kan minta maaf, dan itu betul. Maksud saya begini, apa iya? Kemudian pada kondisi ini kita boleh mencaci maki institusi, boleh mencaci maki pimpinan-pimpinan kita, mencaci maki guru-guru kita, mencaci ulama-ulama kita, tokoh agama kita, panutan-panutan kita di ruang publik? Tentu jawabannya tidak dong. Ya. Karena apa? Kita bisa kok menggunakan tapi toto kromo, ada tata krama. Maka kalau yang di Jawa Tengah ya alhamdulillah, ya orang diajari untuk belajar berbahasa Jawa, ngukuh karo koncone, ya, kromo madya, kromo inggil, wah orang belajar. Coba kalau anak-anak yang pinter kromo inggilnya, terus kemudian mau marah-marah tapi pakai kromo inggil, piye coba? Kan sulit ya, karena itu sebenarnya sesuatu yang akan mengontrol diri kita, batin kita, agar kemudian tidak menyampaikan sesuatu yang kurang baik. Dan Anda tahu kalau kita lihat dari hoax-nya itu kurang lebih 31,30%, disinformasi 66,96%, dan 1,7% yang lain. Dan didominasi oleh disinformasi. Dan isunya memang yang paling gede itu kontennya itu tentang politik. Waduh, ramenya minta ampun ya. Terus kemudian ini agama dan penipuan ini sama pada yang berikutnya. Ini isu-isu yang seringkali dilempar ke sana. Etnisitas, bisnis, kesehatan, bencana alam, kriminalitas, lalu lintas, ini yang sering muncul. Nah, hoax ini mesti hati-hati betul. Kemarin kalau nggak salah di Magetan ya, ada binatang purba turun gitu. Itu gimmicknya bagus juga sih ya. Diturunkan dari truk, wah, pura-pura ditarik. Setelah itu kemudian muncul gambar. Sebenarnya itu marketing, bukan hoax itu ya. Tapi bagaimana menarik, tapi menjadi hiburan. Tapi kalau hoax kemudian orang mengatakan, oh terjadi banjir di Solo, semua tergenang, semua orang nggak bisa keluar rumah.
Ya enggak lah ya. Sekarang dengan adanya teknologi ini orang cepet banget. Orang banyak lapor, Pak Ganjar ini hujan jalan-jalan pada rusak. Foto bro, saya bilang gitu. Kenapa? Agar dia bisa memotret, agar bertanggung jawab atas laporannya. Agar kita bisa melihat potretnya. Apalagi dalam potret ada waktunya. Maka pada saat itu, lokasi kita ketahui, waktu kita ketahui, maka bukan hoax. Nah, cara-cara modern dengan teknologi digital ini mesti kita berikan. Jadi kita pilih yang baik, jangan milih yang jelek. Gitu. Lanjut. Nah, mengapa hoax mudah dipercaya? Karena keterbatasan informasi. Karena tingkat populasi informasi yang cukup tinggi. Karena ada ketertarikan, orang punya pilihan-pilihan kan. Ada bicara yang suka drakor ya, ada yang suka K-pop, ada yang suka kuliner, ada yang suka kesenian tradisional ya, ada yang suka sains mungkin, ada yang suka agama informasinya, macam-macam pilihannya. Nah, terjadi bias konfirmasi karena tidak bertabayun, karena tidak tanya, karena tidak klarifikasi. Nah, yang begini-begini akhirnya disebarin. Tahu nggak cara nyebarinnya gimana? Informasi kalau belum benar dan dia tahu bahkan kadang-kadang keliru, caranya nyebarinnya gini. Ini acting juga sebenarnya. Ini benar nggak sih? Ya, ditanyain ke teman-temannya. Padahal tahu itu salah. Jadi sebenarnya menyebarkan hoax ya tanpa dia sadari atau mungkin disadari juga sih. Lanjut. Nah, prinsip pembelajaran pendidikan toleransi yang mesti ada. Yuk kita menghargai perbedaan. Itu penting. Ini yang paling penting. Jaga perasaan teman-teman kita. Perasaan. Oke? Jadi Danisa, kamu kelihatannya lagi serius banget mendengarkan ya Danisa. Kamu udah sarapan Danisa? Oke, itu. Karena seriusnya tadi itu domblong. Ini domblong sama ngantuk ini memang jadi satu. Tapi nggak apa-apa Danisa. Kamu sambil ngopi di situ boleh kok gitu. Terus kemudian bagaimana menguatkan nilai-nilai kebangsaan secara bersama-sama. Ya, kita orang Indonesia, itu Indonesia lagi diserang COVID. Wah, Jawa Tengah kemarin paling tinggi. Datanya keliru, auditnya ganda, data delay-nya banyak. Akhirnya jadi hoax. Ya kan, kita mesti klarifikasi dulu. Biar senyum. Kalau enggak bersemut, berarti ngamuan. Oh, jangan sampai terjadi itu. Dan menghargai perbedaan. Kita beda. Ya. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya ubanan, gitu kan. Ada yang di-rebonding, gitu kan. Ada yang rambutnya dicat, macam-macam. Itu perbedaan, itu baru rambut tuh ya. Belum lagi perbedaan gaya-gayaan, gitu ya. Ada yang suka pakai IG, ada yang suka pakai Facebook, ada yang suka pakai Twitter, Line, atau TikTok. Macam-macam. Itu kita berbeda pilihan. Oke saja kita hargai. Tapi kontennya harus bagus. Kamu di IG yang bagus yuk. Tadi lomba-lombanya saya seneng itu. Kalau boleh saya dikirimi dong. Mungkin nanti akan bisa saya repost atau kemudian saya viralkan bahwa ini karya anak-anak yang hebat. Oh, itu baru keren. Lanjut. Nah, di Hastalaku ini tentu ada nilai sikap yang tadi sudah disampaikan. Saya senang banget. Yang pertama, gotong royong saling membantu. Sehingga kalau ada tetangganya nggak bisa sekolah, pulsanya habis dan sebagainya, masa sih tetangganya nggak bisa bantu? Mereka kemudian nggak bisa makan, ya kan, kaliren gitu. Masa tetangganya nggak bisa bantu, gitu kan? Bahkan kemarin ada yang protes ke saya, wah melalui medsos. Orang tua saya meninggal, Pak Gubernur, tolong dibantu. Sekarang terjadi stigma, orang ngejek keluarga saya, ibu saya sekarang sendirian, diejek, ini digombong kemarin. Akhirnya saya telepon ketemu sama orangnya. Ya sudah, nanti kita bereskan semuanya ya, kita bantu, kita klarifikasi. Coba Anda buat video lagi. Ini kekinian caranya. Sehingga masyarakat kemudian bisa saling menjaga perasaan tadi. Untuk tepos liro dan tinggang rasa tadi. Gerapiak semana ketemu temannya, ojo japrut, dirurui gitu ya. Dijawil, apa kabarnya bro, sis gitu kan. Siapa tahu sis gitu. Tarik sis gitu kan. Ada yang penggemar semongko di sini gitu. Nah ini contoh aja. Guyub rukun, ada kerukunan, lembah mana, rendah hati, nggak sombong gitu kan. Itu menurut saya bagus. Dan ini ya Jawa Tengah banget lah, Solo banget gitu. Ya, yang mesti diangkat karena nilai-nilai sangat luhur sekali. Ewo pekewo agar kita bisa saling menghormati. Jadi kalau ada bantuan, kamu aja dululah gitu. Kamu dululah, saya nggak usah gitu. Sama kan orang kita itu kalau ditawari makan, ayo pada makan,
Sudah kok, padahal luwe banget gitu. Itu sebenarnya kan ewuh pekewuh gitu. Menjaga perasaan itu, pangerten itu, saling menghargai gitu kan. Naik angkot, ada ibu-ibu hamil, ada orang tua ya kan. Ya kita berdirilah, mereka suruh duduk. Maka kalau kamu naik bis ketemu orang tua udah ubanan, kurus tinggi, yang itu suruh duduk, kamu yang berdiri gitu ya. Pak Ganjar maksudnya gitu. Ada asor yang berbudi luhur ya, itu tetap mesti diberikan bagaimana kemudian kita bisa enak. Kalau kemudian setelah ini bisa dilaksanakan, wah, nggak ada gelut-gelutan, rewel-rewelan gitu ya. Di sekolah semuanya asik, semuanya menarik. Ya. Dan saya pernah menangani kok di beberapa sekolah, sehingga satu orang dikucilkan oleh temannya karena dia beda agama, karena beda suku, karena beda status sosial. Jangan mesak nih. Pak Gubernur ini berangkat dari keluarga yang bukan keluarga mampu, cenderung keluarga miskin. Pernah diejek, pernah sakitnya di sini, gitu kan. Maka apa? Dia jangan ngejek, gitu. Jangan ngejek. Terus kemudian dulu Pak Gubernur waktu masih kecil ingat, karena nggak pernah disangoni sama orang tua, lalu ada teman yang ya relatif lebih mampu. Maka setiap pagi Pak Gubernur masih ingat tangannya itu langsung diseseli duit, diseseli. Waktu itu masih apa ya jajanannya kerupuk karak dikasih sambal lotis itu 5 rupiah dapat 2 waktu itu, 5 rupiah. Betapa hampir tiap hari ada temen yang tiap hari ngasih duit ke Pak Gubernur karena dipeseni sama orang tua. Ini nanti Ganjar dijajake gitu. Kan wajahku itu wajah mesake gitu. Terus akhirnya dijajake. Dan kelak kemudian itu menjadi saudara saya. Ya, ini contoh bagaimana kita gotong royong saling menolong. Maka kalau hari ini kita melihat orang lain yang butuh bantuan, yuk kita tolong dengan senang hati. Ini pengalaman Pak Gubernur pribadi. Lanjut. Maka kemudian dari Solo Bersimponi ini tentu sangat luar biasa ya. Jadi ada sekolah Adi Pangastuti, kemudian ada Solo Bersimponi Goes to School, carane bahasa Londo bareng aku kurang ngerti artinya. Pokoknya top lah. Ada simfoni kelas yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Di kelas menjadi menarik. Antar siswa menarik, siswa dengan guru, guru dengan siswa menarik. Maka anak-anak akan rindu bersekolah. Bukan benci bersekolah, rindu. Aduh, kapan bisa ketemu guruku yang asik, kapan bisa ketemu temanku yang asik, rindu. Ya, ada board game ya di Astalaku, ada Astalaku on the street, wah keren. Kayak ngopo gitu bentuknya gitu. Pokoknya asik lah gitu ya. Ada training of trainers yang harapannya kalau sudah terlatih nanti memberikan kepada yang lain ngobrol milenial yang seperti ini. Asik lah pokoknya, ini keren nih Solo Bersimponi ini. Ini kalau perlu tidak hanya Solo aja nanti. Banyumas Bersimponi, Pekalongan, Pati Bersimponi, Semarang Bersimponi, tularkan hal yang baik. Tidak harus seragam juga konsepnya, tapi idenya nih yang brilian, yang mesti ditularkan. Lanjut. Nah, komunitas Solo Bersimponi yang menggagas sekolah toleransi menurut saya ini keren banget, dan diharapkan mampu meningkatkan perilaku dari warga sekolah untuk menjaga budaya toleransi yang berdasarkan nilai-nilai budaya lokal. Karena itu dahsyat itu. Dan kita bisa mempengaruhi dunia karena kita baik hati. Dan ketika pandemi ini berjalan pernah ada survei internasional, ternyata orang Indonesia itu orang yang paling suka menolong sesama. Yang seperti ini kita jaga dong. Ini menjaga nilai yang luar biasa kok. Akhirnya banyak negara lain meniru kita. Jadi tidak hanya minta-minta kok, tapi juga memberi, saling membantu. Itulah gotong royong. Lanjut. Nah, inilah gambar yang tadi mau saya sampaikan. Keren ya. Bayangin yang di atas itu orang asik ya, nyebrang jalan bergandengan ya, antar beda agama dengan atribut masing-masing. Bahkan itu seorang biku mengucurkan air wudhu kepada seseorang untuk sholat. Asik nggak sih? Bisa bercanda, tertawa, ngamuan gitu ya, ngomongnya enak. Kan anak kecil bisa berpelukan gitu kan. Itu kan menarik ya. Nah ini gambar yang bisa menyuarakan Indonesia banget. Indonesia banget ini. Saya kalau lihat gambar-gambar ini seneng banget saya. Atau dulu ada rumah sakit di Purwokerto, rumah sakit Katolik, tapi menyediakan 2 tempat ibadah. Satu untuk yang Katolik Nasrani, yang satu untuk Islam.
Dan dua-duanya kebetulan lagi ada yang beribadah. Satu duduk lagi berdoa, satu lagi sujud di situ. Diputarnya dari belakang. Aduh, gambar itu dahsyat. Dan ini menurut saya mulai bisa kita lakukan untuk kita berikan dari anak-anak kita. Jika gambar ini menjadi gambar yang selalu menghiasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan yang sependek ini bisa menginspirasi agar kita punya semangat untuk bisa bertoleransi dan kita sebarkan pada teman-teman kita. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Gubernur Pak Ganjar Pranowo atas paparannya. Tadi saya sempat buat pertanyaan nih Pak, yang saya lemparkan di kolom chat. Dan for your information nih Pak, ada 892 jawaban yang mereka ini cepet-cepetan balas Pak di kolom chat. Jadi saya udah dapat 9 peserta yang terpilih atas paparan Pak Ganjar. Mereka menjawab dengan benar, cepat, dan lugas Pak. Kayaknya kebiasaan balesin chat WA cepat gitu ya Pak ya. Nah, untuk karena biasanya Pak Jokowi ngasihnya sepeda, kalau Pak Ganjar saya sediain kaos aja ya Pak. Jadi selanjutnya ini akan ada 3 pertanyaan yang sudah terpilih yang akan bertanya langsung melalui live open mic. Yang pertama yaitu dari Rani dari SMAN 1 Surakarta. Apakah Rani sudah siap? Langsung nanya ke Pak Ganjar loh, ke Pak Gubernur. Silakan Rani, langsung mana Rani? Ya, saya Rani Nirmala Prauswa dari SMA Negeri 1 Surakarta. Sebenarnya saya menyiapkan 2 pertanyaan. Yang pertama, selama Bapak Ganjar sudah berkunjung ke daerah-daerah ataupun sekolah yang sudah melakukan dasar laku ini, apakah ada perkembangan yang baik atau efek bagaimana? Dan yang kedua, apakah Bapak Ganjar sendiri mau mengembangkan lagi kegiatan dasar laku ini ke sekolah-sekolah yang lain, dan rencana apakah itu? Terima kasih Bapak. Terima kasih Rani. Sebenarnya kalau saya melihat, saya belum melihat satu persatu sih. Saya melihatnya justru dari forum-forum bersama seperti ini, yang kemudian banyak wujud konkret ya. Jadi outputnya dari lomba-lomba, terus kemudian muncul sesuatu, dan di antara kalian sendiri bisa berkomunikasi. Sebenarnya ini aja buat saya sudah cukup. Lalu apakah bisa dikembangkan? Maka dari itu saya tawarkan, agar bukan saya mengembangkan, justru muncul dari bawah. Kalau yang sifatnya bottom up, muncul dari ide anak-anak, ide dari guru-guru, ide dari komunitas, ide dari civil society, maka kemudian bisa saling berkunjung untuk bertukar. Pak Gubernur pernah punya usulan untuk membuat gerakan sekolah menyenangkan. Sehingga gerakan sekolah menyenangkan ini harapannya adalah mengisi nilai-nilai seperti hasta laku ini. Maka Rani, ini cocok banget. Dan nanti kita dorong, kalau nanti pandemi sudah selesai, kegiatan Gubernur mengajar akan berjalan lagi, dan nanti kita akan promokan ke sana. Dan kalau perlu dalam Gubernur mengajar, nanti saya tumpangi lagi dengan kegiatan sehari bersama Gubernur. Dan dulu pernah berikut satu tim siswa-siswa bersama Pak Gubernur, dan waktu itu dari Banyumas, dari Solo, di Semarang, Pati gitu ya, kita seleksi, terus sehari mengikuti kegiatan Pak Gubernur, bahkan waktu itu sampai ke Jogja. Termasuk kawan-kawan kita yang penyandang disabilitas, mereka bisa ikut. Disitulah kemudian kita saling belajar, menjaga, mengolah rasa ini, sehingga seperti Rani bilang tadi, ini perlu kemudian nanti untuk ditularkan. Jadi nanti cara menularkannya bukan, ayo semua buat seperti ini, nggak perlu. Kita edukasi dengan kegiatan yang menarik, kemudian kita laksanakan. Gitu ya Rani ya. Terima kasih. Berikutnya Mbak. Terima kasih Pak Ganjar dan Rani atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fandi, dari SMAN 6 Surakarta. Apakah sudah terhubung Fandi? Nama saya Fandi Satya Santoso dari SMA Negeri 6 Surakarta. Oh Fandi, kirain Fandi. Oke, Fandi, Pak. Fandi. Ya. Fandi, Menurut itu dasinya siapa Fandi? Ya, Itu dasinya siapa? dasi saya, Pak. Oke, Ini saya kira pinjem bapakmu. enggak, Pak. Ini dasi sekolah, Pak. Oh sekolah, keren ya.
Keren, aku dulu nggak punya loh malah. Pertanyaanmu apa, Fandi? Menurut Pak Ganjar sendiri, seberapa efektif sih hasil laku ini bisa mempengaruhi karakter seseorang? Karena mungkin masih ada orang yang mengabaikan sifat hasil laku ini, khususnya bagi anak muda, Pak. Gimana biar pada mulai hasil laku gitu, Pak? Ini efektif banget gitu. Tapi begini, untuk mengukur efektivitas itu, apalagi terkait dengan perilaku, Fandi, tidak serta-merta. Nanti ada program ini besok terus kemudian berjalan begitu saja. Tidak. Karena apa? Seseorang nanti akan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari luar. Dengan kamu belajar hasta laku, oh saya sudah bergotong royong Pak, saya tepo seliro, saya ngajeni gitu ya, saya suka menolong dan seterusnya. Tapi pada sisi lain kamu nanti ketemu dengan orang lain, Pandi. Lalu ojo gelem, itu duduk kancamu, duduk dulurmu, duduk golonganmu. Rempok, dosa, waduh, nanti itu bubrak. Nah, makanya berubah perilaku itu mulai dari konsepnya, bagaimana menginternalisasikan, kita paham, kita mau melakukan, terus kita membudayakan. Kalau sudah membudayakan semuanya orang mau melakukan itu, nah itu baru nanti dikatakan ini sukses atau tidak. Maka ukuran kesuksesnya Fandi, ketika Fandi ketemu dengan Rani, saling kemudian menolong, saling toleransi, saling membantu, maka pada saat itu nilai ini boleh kita katakan itu sukses, itu akan efektif. Nah, efektivitas ini memang nggak bisa tadi seketika serta merta, harus dilakukan terus menerus. Jadi kalau ada kira-kira Mama Fandi ngomongin ya, kamu hitam jelek. Langsung yang lain ngontrol, jangan gitu dong, nggak bagus, gitu kan. Sorry ya, tadi candaan kok, gitu. Nah, segera klarifikasi seperti ini nanti akan ada. Jadi nanti mana yang pantas, mana yang tidak pantas untuk kita sampaikan pada publik, akan kita tunjukkan. Nah, pada saat ketika itu terjadi, orang saling menolong, orang saling membantu, maka pada saat itu ini akan menjadi efektif. Gitu, Fandi. Nah, saya kira Fandi, Rani juga mesti, dan teman-teman yang lain ya, masukin aja di medsos cerita baik seperti itu, foto baik, narasi baik, sehingga orang akan mengatakan, wah ini anak-anak kerja keren. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, jangan ajari untuk ngomong kotor, jangan memprovokasi, jangan berikan yang hoax-hoax, jangan mengajak pada tindakan yang negatif. Itu. Oke, Fandi? Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Arum, Pak, dari SMA N3 Seragen. Arum, ya ini Arum manis, yaitu mangga tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak Gubernur adalah apa yang harus dilakukan remaja milenial zaman sekarang untuk mengatasi sikap tidak toleran terhadap sesama pengguna media sosial, sementara media sosial itu bebas penggunaannya. Terima kasih. Terima kasih Arun, pertanyaannya bagus banget. Ada beberapa tingkatan. Ini pengalaman Pak Gubernur ya, Arun ya. Lumayanlah Pak Gubernur followernya gitu di medsos ya. Di Twitter ada 1,7 juta, di Instagram ada 3,2 juta gitu ya. Coba angkat tangan di sini yang follow IG-nya Pak Gubernur ada nggak? Nggak ada ya? Saya Pak, saya. Oke, lumayan. Kok tua-tua ya? Ajar yang ikut IG-nya Pak Gub. Ya. Nah, caranya begini Arun. Biasanya banyak orang yang membuli. Ya, Pak Gubernur dibully gitu. Biasanya tak omongin dulu saja Pak. Ketika kemudian dia dijawab masih kotor lagi, saya tinggalin. Tapi Pak Gubernur tidak pernah ngeblok. Ingat, tidak pernah ngeblok. Pak Gubernur hanya pernah ngeblok waktu itu akun konten porno. Pak blok. Yang lainnya. Bahkan yang ngomongnya sangat radikal saja diskusi di situ. Bahkan sering kali Pak Gubernur nanya, kamu tinggal di mana? Nomor teleponmu berapa? Sehingga kadang-kadang saya kasih kejutan, Arun saya telepon. Jangan begitu, baik-baik saja. Dan ternyata Arun, orang yang ngomong buruk di medsos itu ternyata sikapnya belum tentu buruk. Karena dia kebawa pikiran orang, terus kemudian dia repost, dia komen gitu ya. Akhirnya ya
kita telepon, kita ajak DM, terus kemudian kita omongin, oh ceritanya tidak begitu ya. Nah, setelah itu dia berubah. Tapi kalau seperti itu masih ngomong, pokoknya nggak bisa, kamu ngawur, kamu kurang ajar, kebun binatang keluar semua. Ya udah, yang begini tinggal aja. Dan kamu boleh ngeblok. Kamu boleh ngeblok. Jadi cerita-cerita baik yang saya katakan tadi, Arum, penting untuk kamu dahului. Bagaimana? Nah, cara kamu mendahului adalah kamu yang lebih dulu memposting cerita-cerita baik. Saling menolong, tetap aku kemarin COVID loh, positif loh. Masa diejek sama orang lain? Tolong dong, kawan-kawan, ya, bro dan sis, atau biasanya bilangnya gini, hai guys, kamu jangan ini ya, jangan membuat stigma negatif pada mereka yang COVID ya, karena dia sendiri saja sudah sakit. Dia butuh bantuan, dia butuh empati, jangan kamu ejek. Nah, narasi positif seperti ini, Arum, menjadi penting. Maka kalau ada mereka nulis jelek, mereka menjadi haters, itu kamu omong, nih, jangan gitu dong, nggak enak, jagalah perasaan. 2 kali lagi ngomong, Arum kamu ngapain, nggak usah ikut-ikut, ini urusan kita. Jangan dong, kan ada yang tersinggung juga. Nah iya, dia, wes aku urusan karo awakmu gitu ya, sudah kamu blok aja, atau kamu tinggal aja gitu. Nah yang lain biasanya nyerbu. Orang-orang baik kemudian akan membantu. Untuk apa? Nyerbu dia. Bagaimana cara nyerbu? Jangan gitu dong. Kamu kok ngawur sih omongannya. Kamu jangan tidak sopan begitulah. Ingatlah, kamu kalau digituin gimana? Nah, ini penting. Maka dunia digital, dunia medsos itu juga harus diisi dengan ide-ide baik, ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan hebat, ya, cerita-cerita positif tadi itu. Sehingga nanti orang itu akan melihat prestasi, bukan cerita olok-olok terus-menerus. Sehingga Indonesia akan terlihat jelek terus karena semua ngomongnya jelek. Tapi coba kalau ngomongnya prestasi. Pak Gubernur kalau ada yang cerita prestasi, pasti saya repost. Pasti saya sampaikan. Ini ada pelajar juara, pelajar menemukan hand sanitizer berbahan serai. Kita omongkan. Diceritakan nih, anak-anak pelajar bikin robot gitu kan, dia buat aplikasi, atau barangkali dia hebat dalam olahraga, dia pinter berkesenian, atau barangkali dia fotografer yang sangat bagus, terus kemudian menampilkan objek fotonya yang bisa menginspirasi. Ini contoh paling sederhana. Saya mau tutup aja cerita. Suatu ketika Pak Gubernur nggak kenal, ada fotografer dari Banyuwangi. Maaf ya, dia penyandang disabilitas, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Dan kemudian di tangan yang nggak ada itu dulu banyak sekali tumbuh daging-daging kecil gitu. Dulu dioperasi satu-satu. Akhirnya ada yang di ujung jarinya nggak ada. Di ujungnya itu ada satu saja titik kecil segini, nggak dipotong. Ternyata itulah rezekinya dia. Karena itulah yang dipakai untuk menekan tombol kamera. Dan sekarang dia menjadi kameramen yang profesional. Suatu ketika saya angkatlah videonya itu ke IG-nya Pak Gubernur. Luar biasa. Dan kemudian viral kemana-mana, padahal saya hanya repost saja. Akhirnya apa? Dia bertanya, tanya sama saya melalui IG, dan kemudian, waduh, terima kasih Pak Ganjar. Saya surprise karena Pak Ganjar mau posting video saya. Loh, saya melihat Anda orang hebat. Ternyata dia anak yang sudah lama pengen ketemu saya. Padahal kita nggak kenal ya, di Banyuwangi. Jauh sekali. Akhirnya saya bilang, Bung, saya mau ke sana. Sampai hari ini saya belum kesampaian. Kemarin udah janjian belum bisa. Dan dia menjadi fotografer profesional. Keren ya? Jadi silaturahmi kemudian terjaga karena hal sesuatu, ide yang sangat positif. Dan kemudian kita mengapresiasi dengan positif. Akhirnya terjadi silaturahmi. Nah ini cara yang kemudian bisa kita berikan agar kemudian media sosial menjadi media yang bagus, yang secara hasta laku tadi bisa diberikan sebuah kehidupan nilai-nilai yang hebat. Makasih ya, Arum. Ya, semangat belajar terus. Untuk Arum, untuk Rani, untuk Fandi, saya nggak akan kasih sepeda karena saya nggak punya. Kalau minta nanti minta Pak Jokowi aja. Saya akan kasih kirim buku ke kalian. Saya akan kasih Anda kaos Jateng Gayen. Dan kamu akan tak kasih satu souvenir
dari produk salah satu UMKM yang ada di Jawa Tengah. Bentuknya seperti apa? Surprise. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Karena keterbatasan waktu, maka teman-teman bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya bisa nge-follow langsung nih akun media sosial Pak Ganjar Pranowo, langsung tanya-tanya aja melalui media sosial. Baik, sebelum acara ditutup akan ada summary disimpulkan oleh Bapak Kresna Bayu Sangka PhD selaku Kepala Pusat Studi Transparansi dan Akuntabilitas Publik Universitas 11 Maret dan tim penyusun model Adi Pangastuti. Baik, waktu dan tempat, Bapak Kresna Bayu Sangka, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ganjar, saya itu followernya Pak Ganjar loh Pak. Twitter, Facebook, IG, semua ikut. Tapi saya jarang posting. Bukan apa-apa sih, karena saya pakai aja. Memberi kesempatan bagi yang muda-muda Pak Ganjar. Nah, saya sekedar menyampaikan bahwa kegiatan Solo Bersimponi selama 3 tahun belakangan ini memang saya memperhatikan sangat luar biasa. Terutama dalam menginisiasi model sekolah Adi Pangastuti dengan pendekatan hastalaku yang secara nyata telah memberikan terobosan baru dalam pendidikan toleransi, yaitu dengan luas, lugas, mudah diadaptasi dan diadopsi. Ya, jadi budaya literasi dan digitalisasi yang dikemas dalam kemasan yang sesuai dengan target audiens itu tentu saja memberikan beban tambahan bagi warga sekolah. Tetapi bahan tambahan itu ternyata menyenangkan. Karena apa? Karena penekanan dari sekolah Adi Pangastuti adalah menggali karakter atau budaya sekolah melalui banner, karya tulis, puisi, gambar, pentas, teater, lagu, film pendek, diskusi, dan lain sebagainya. Dan didiseminasikan dengan cara-cara milenial seperti yang Pak Ganjar lakukan. Everyone's happy. Jadi meskipun dalam kemasan milenial, SP Solo Bersimponi memberikan penekanan pada pelestarian nilai budaya lokal. Peer teaching atau pendidikan teman sebaya yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan domino effect, getok tular, virus kebaikan bagi masyarakat luas yang adil, setara, toleran sebagai jawaban atas keberagaman. Radikalisme ada di sekitar kita, hoax, bullying, persekusi, dan lain-lain. Tetapi tata krama yang dikemas dalam hastalaku ini bisa menjadi nilai penjembatan, nilai keberagaman dan kebangsaan yang dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk seluruh warga. Tentu saja dengan pendekatan lokal yang dikemas secara milenial tadi. Konten digital harus dipenuhi dengan nilai-nilai baik, mulai dari narasi, foto, postingan, kegiatan, dan lain-lain. Jadi, hastalaku adalah perwujudan dari Trisakti yang berbudaya, menghargai perbedaan dan menguatkan nilai kebangsaan. Semoga apa yang telah dilakukan Solo Bersimponi dengan hastalaku, dengan Sekolah Adi Pangastuti, dapat menjadi proksi bagi sekolah dan lembaga lain untuk menjaga toleransi dan anti radikalisme dengan pendekatan yang dapat diadopsi secara global. Saya menyebutnya global, Pak, tidak hanya Jawa Tengah. Jawa Tengah itu cuma pancatan. Jadi penutup dari apa yang saya sampaikan adalah hastalaku itu perlu. Mari kita bersimponi, Jateng Gayeng, Indonesia Jaya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kresna Bayu Sangka PhD atas rangkumannya. Baik, rasanya tidak afdol nih Pak. Kan kita anak media sosial nih, anak milenial, hobinya foto-foto. Jadi sebelum ditutup, kami pengen ada sebagai sesi terakhir, mohon Bapak Gubernur untuk berkenan bisa mengukuhkan kelima sekolah, yaitu SMA 1 Surakarta, SMA 6 Surakarta, SMA 1 Kartasura, SMA 3 Sragen, dan SMA 1 Gemolong sebagai percontohan model sekolah Adi Pangastuti. Sekolah-sekolah itu langsung saya kukuhkan untuk menjadi contoh dan sebarkan melalui medsos. Jadi nanti di sini kita akan ngobrol-ngobrol seru gimana sih cerita perubahan kalian selama ikut program
implementasi model sekolah Adi Pangastuti di sekolah masing-masing. Jadi ini pertama-tama kita minta Adel Tamara dari SMA 6 Surakarta untuk memberikan testimonialnya. Terima kasih, monggo. Hasil aku atau program sekolah di Pangastuti ini benar-benar menjadi hal yang baru yang bikin aku membuka pandangan lebih jauh, lebih luas lagi. Dan jadi bagian dari sekolah di Pangastuti ini juga membuat aku belajar nilai-nilai hastal aku dan mengimplementasikannya sehari-hari. Walaupun emang susah untuk mengimplementasikannya, tapi kakak dari Solo Bersimfoni itu selalu membantu dan follow up. Dan juga semakin kesini itu hastal aku tuh nggak cuman sekedar istilah, tapi benar-benar bisa mencerminkan karakter seseorang di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah ya. Dan ini jadi pendidikan karakter yang penting banget buat generasi milenial. Itu sih, Mbak ya. Terima kasih, Adel. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan bisa disusulkan. Sekarang, monggo silahkan Pradipta dari SMA 1 Surakarta. Tempat dipersilahkan. Ya, baik Kak Tia atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi mengenai program Adi Pangastuti ini sudah dijalankan oleh sekolah saya selama kurang lebih 2 tahun. Jadi waktu pertama kali saya masuk di SMA 1 Surakarta itu, saya sudah diajari oleh kakak-kakak kelas saya mengenai Adi Pangastuti di kegiatan MPLS. Nah, mulai dari situ tumbuh beberapa kebiasaan baru yang baik bagi saya di kehidupan sehari-hari saya. Misalnya, saya dulunya itu termasuk orang yang cuek, tapi sekarang saya jadi lebih ramah gitu kepada orang, terutama orang yang lebih tua, dan itu menunjukkan sikap andap asor atau ramah gitu terhadap orang lain. Dan ya masih banyak lagi lah perilaku-perilaku saya yang sudah tumbuh gitu mengenai perilaku hastal aku. Selanjutnya dipersilahkan kepada Rani dari SMA 1 Surakarta juga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih terhadap pihak Solo Bersimfoni yang telah memberikan kesempatan yang berharga ini. Jujur, hastal aku itu kan adanya tahun lalu ya, mulai 2019. Jadi udah 2 tahun. Terus menurut saya itu perubahannya itu emang ada di sikap. Tapi sebelum ke sikap itu ada perubahan pola pikir, di mana sebelumnya saya itu sebagai pelajar hanya berpikir bahwa pelajar itu hanya membutuhkan ilmu, hanya belajar dan terus belajar. Tidak perlu belajar apapun selain belajar, intinya cuma belajar aja. Tapi setelah Solo Bersimfoni membuat Mansa menjadi sekolah Adi Pangastuti dan menerapkan hastal aku, saya mulai berpikir, pola pikir saya mulai berubah bahwa pelajar juga memerlukan etika budaya seperti yang telah diajarkan hastal aku 3G lepat itu ya, yaitu berapa mana, guyub rukun, gotong royong, lembah mana, dan sebagainya. Itu sangat berharga bagi kehidupan kita sebagai pelajar, yang dimana tidak hanya belajar, sehingga sikapnya pun ikut berubah seiring dengan pola pikir yang berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih hastal aku, terima kasih Solo Bersimfoni. Terima kasih juga kepada Rani dan SMA 1 Surakarta dan teman-teman yang lain. Oke, sekarang kepada Bagus Prayogo dari SMA 1 Gemolong, waktu dan tempat dipersilahkan. Program sekolah Adi Pangastuti itu yang menyusun nilai-nilai hastal aku sangat penting ya Mbak dilakukan, mengingat esensinya yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Nah, melalui program ini tuh banyak sekali perubahan dan manfaat yang saya rasakan, utamanya dalam sikap dan perilaku kehidupan. Sebagai contohnya itu, dahulu saya merupakan individu yang cenderung cuek, acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, setelah terselenggaranya program Adi Pangastuti ini, saya menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menempatkan sikap dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam hastal aku itu sendiri. Alhasil, saya menjadi pribadi yang lebih ramah, mudah diterima dalam lingkungan masyarakat, dan memiliki relasi yang kuat. Oleh karena itu, saya berharap program dari Sekolah Adi Pangastuti ini terus berkembang, tidak berhenti di sini saja, dan terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih Mas Bagus Prayogo dari SMA 1 Molong. Sekarang dipersilahkan kepada Arum, SMA 3 Sragen untuk memberikan testimoninya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hastal aku ini diterapkan di SMA Negeri 3 Sragen
harapannya baru-baru saja ya, baru-baru tahun ini. Nah, sebelum itu saya itu adalah orang yang kurang berkomunikasi kepada, lalu kurang susah bergaul. Dan sudah adanya Hastalaku ini, menurut saya lebih mudah bergaul dengan teman dan terjalin komunikasi yang baik, dan juga menambah karakter dan sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Saat ini sekolah SMA Negeri Bintaragun dalam proses membentuk karakter yang sesuai dengan budaya Hastalaku yang bisa diterapkan dan dipahami oleh sekolah, masyarakat maupun keluarga. Hastalaku ini di sekolah saya lagi dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Arum. Oke, sekarang Mas Harun dari SMA 3 Sragen. Monggo silahkan. Sebelum adanya perilaku Hastalaku itu, para siswa itu bisa memiliki sifat yang individualis. Jadi memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan kalau sudah adanya perilaku Hastalaku, para siswa memiliki sifat sosialis. Jadi mementingkan juga orang lain seperti gotong royong, musyawarah dan lain-lain. Seperti itu kalau di SMA saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Harun. Kemudian setelah ini ada Fandi dari SMA 6 Surakarta. Mas Fandi, silahkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Adanya sekolah di Pangastuti itu kan saya jadi kenal tentang sifat-sifat Hastalaku. Dengan saya udah kenal sifat-sifat Hastalaku itu, saya jadi tahu impact-nya setiap sifat-sifat yang saya lakukan gitu. Jadi saya jadi lebih berpikir lebih hati-hati dalam melakukan percakapan dan tindakan. Makanya saya harus berpikir terlebih dahulu baru melakukan agar impact-nya ke orang lain jadi baik gitu. Terima kasih Mas Fandi. Ya, sama-sama. Oke, sekarang dari Karina Pangaribuan dari SMA 1 Gemolong, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau untuk di SMA Negeri 1 Gemolong itu kan ada sekolah Adi Pangastuti baru tahun ini, jadi kurang lebih ya baru 1 tahun. Dan kalau untuk manfaat dan impact di saya sendiri, saya kan sebelumnya cuek dan terkesan lebih nggak peduli Hastalaku, dan Adi Pangastuti seperti ini, saya mulai mengimplementasikan hal-hal nilai-nilai Hastalaku di kehidupan. Terus saya juga bisa lebih peka terhadap lingkungan asli kita yang budaya ketimuran, sama terus andap asor, gotong royong, budi pekerti luhur intinya. Terima kasih. Oke, ini ada dengan dua terakhir, ada Ratih dari SMA 1 Kartasura. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Menurut saya adanya sekolah Adi Pangastuti di sekolah saya itu banyak sekali mengubah perilaku-perilaku siswa ya, yang dimana menurut saya pengetahuan-pengetahuan mengenai sosial seperti cara kita berteman itu sangat penting sekali, juga kerjasama yang ilmu-ilmunya itu nggak bisa kita dapat di kelas. Dengan adanya sekolah Adi Pangastuti ini sangat membantu kami untuk mengerti ilmu-ilmu sosial, dan juga selain itu juga gotong royong itu sangat penting sekali, dan saya banyak belajar dari Hastalaku tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Rati. Kemudian terakhir ada Mas Adi Setia Takiudin dari SMA 1 Kartasura. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ya, jadi untuk di SMA Negeri 1 Kartasura sendiri, ini program Adi Pangastuti kan baru tahun ini, dan saya melihat perubahan setelah adanya Adi Pangastuti di SMA 1 Kartasura. Saya melihat dan mengamati perilaku teman-teman yang sebelumnya ada sekolah Adi Pangastuti, dan setelah adanya perilaku menerapkan Hastalaku tersebut,
kita akan menjadi lebih baik, dan sikap gotong royong kita juga tetap junjung tinggi, nilai luhur, kejujuran, dan nilai Anda Pastor juga kita terapkan. Setelah adanya sekolah Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Kartasura, di sini teman-teman agak sedikit berbeda perilakunya dari yang sebelumnya sering ada perpecahan atau bully di kelas. Itu dengan adanya program 8 Hastalaku, teman-teman sedikit lebih sadar dalam mereka bersikap menjadi lebih hati-hati lagi dan akan menjunjung nilai-nilai 8 Hastalaku tersebut. Ya, terima kasih Mas Adi. Ini tadi saya rangkum ya, ada yang bilang kalau lebih menghargai orang tua, terus berubah pola pikir, dulu ada yang bilang dulu cuek, sekarang jadi lebih bijaksana, kemudian lebih mudah bergaul, menambah karakter, terus individualis menjadi lebih bersosial, gitu. Jadi kenal hastalaku dan jadi tahu impact-nya, lebih hati-hati dalam percakapan, kemudian ada yang mulai mengimplementasikan hastalaku dengan lebih peduli. Ada yang mengubah perilaku siswa, cara berteman yang tidak dapat di kelas, mungkin lebih ke bagaimana berteman dengan hastalaku begitu ya. Kemudian ada yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan adab asor. Terima kasih sekali kepada teman-teman dari SMA 1 Surakarta, SMA 6 Surakarta, SMA 1 Molong, SMA 3 Sragen, dan SMA 1 Kartasura yang telah menyempatkan diri untuk memberikan testimoni dari siswa tentang sekolah Adi Pangastuti di sekolah mereka masing-masing dan cerita perubahan dari diri mereka dan diri teman-teman mereka. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lain kesempatan. Dadah.